Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi MSDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peran serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Melayu SP Hasibuan ini, konsep MSDM akan dijelaskan secara mudah serta terstruktur. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, pemberhentian karyawan, penguapan tunjangan peserta kinerja, penilaian, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. A. Perencanaan sumber daya manusia. Mondinoe dan Premeaux menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan kinerja sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini tersedia meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan, perencanaan dan peramalan yang permintaan kinerja jangka pendek maupun jangka panjang, mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kegiatan perencanaan kualitas dan kualitas sumber daya manusia merupakan kinerja manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melibat kecenderungan perkembangan teknologi seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kualitas sumber daya manusia perusahaan di masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. B. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi pada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian meliputi 1. Rekrutmen calon pelamar kerja. 2. Seleksi calon pekerja dan karyawan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan secara perusahaan. 3. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik pada karyawan. Sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan ini diantaranya ialah blanko lamaran, interview, tes psikolog, serta pengecekan referensi. Ketika sudah berakhir pada jabatan masa kerjanya pada perusahaan, memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. C. Pengupahan tunjangan. Upah pada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. 1. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerja yang berbeda satu perusahaan. 2. Membayar upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaan. Mondinoe dan Premeaux menyebutkan penghargaan dapat
berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya, serta asuransi kesehatan. D. Penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kinerja ini meliputi 1. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. 2. Analisis serta pemberian dorongan kerja atau pegawai. 3. Pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Apabila perusahaan membantu karyawan atau pegawainya dalam mengembangkan karir, maka keinginan karyawan untuk berpindah tempat kinerja semakin minim. Hal ini bisa dipertahankan karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur normal maupun informal. Prosedur formal bisa digunakan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis, sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya bidang sumber daya manusia dapat memberikan perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatih dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program-program pelatih peserta program evaluasinya. F. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini manajemen sumber daya manusia berfokus pada 1. Perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. 2. Penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. 3. Penyusunan strategis mengatasi konflik perusahaan. 4. Perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tentu harus melakukan untuk memadai sehingga tercapai peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik sehingga di lingkungan kerja. G. Pengerapan aktivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perubahan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya 1. Saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. 2. Menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. 3. Melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak-hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes seperti yang terjadi beberapa perusahaan di Indonesia. Terima kasih. In the beginning, the role of your HR team was largely functional. It was centered around payroll, leave, policy making and training. Recruitment generally meant putting an ad in the paper and hoping for the best, or hiring a recruiter. Then things changed. Technology and social media happened, and as a result, your role as the head of HR began to evolve. Being just a brand name company was no longer enough. Because of social media, everyone knows what it's like to work at your company. They can see who works there, if you have cool company perks, what your company culture is like, and even if your office has a slide. The employer brand was born. Now every employee is an ambassador. Their experiences are shared with a captive online audience who in turn share it with their audiences. Today, the first step of recruitment doesn't start with a job application. It starts online. The very first thing a prospective job candidate does is run a search on you. Not just your company. It's also your LinkedIn profile that they are looking at. As the head of HR, you now also need to be a brand builder and a marketer. Recruitment began to change too. Technology opened up a whole new world of talent, of not just active job seekers, but hundreds upon thousands of qualified candidates who weren't actively looking. It was a game changer. You now had direct access to talent. You no longer had to wait for the right CV to cross your desk. Your employees were also increasingly becoming a valuable source of recruitment. As ambassadors for your company, they were best placed to identify the right people to join your team. But for them to do that efficiently, you needed to give them the right tools. A
strong employer brand, a great company narrative, and an inspiring work environment. As the head of HR, you now also need to be a communications expert and motivator. Technology also opened up an overwhelming world of data to HR leaders. There was so much opportunity to utilize this data to improve the decision-making process, make better hires, and retain talent. All at your fingertips. You just had to make sense of it all. Because you now needed to be an analyst and an insights person. Today, the role of HR in an organization is no longer functional. It is transformational. As a head of HR, you are responsible for building your employer brand so that you attract the right talent. You deliver value for your company by understanding and using data-driven insights to improve efficiencies. You hire the right talent by connecting with the right people. You are a brand builder, an analyst, a communicator, a motivator, and a collaborator.